Ya, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD menjadi paslon favorit Gen Z, mengalahkan dua paslon lainnya. Lembaga survei Arus Survei Indonesia mengungkap hampir 35% responden Gen Z memilih Ganjar Mahfud. Ya, Lembaga Arus Survei Indonesia ASI merilis hasil survei terbaru terkait Pilpres 2024. Hasilnya paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi pasangan favorit Gen Z. Elektabilitas Ganjar di kalangan Gen Z berada di posisi teratas dengan angka 34,9. Kemudian pasangan Prabowo Gibran meraih angka 33,1% dan terakhir pasangan Anies Mohaimin meraih angka 26,1%. Lembaga Arus Survei Indonesia mencatat secara demografi pemilih dari kalangan Gen Z mencapai 23% atau sekitar 46 juta jiwa. Dalam menentukan pilihan, mereka cenderung memilih capres, cawapres memiliki gagasan dan program kerja terbaik. Survei ini digelar 16 hingga 21 Desember lalu yang melibatkan 1.200 responden dengan target usia 17 hingga 23. Ya, Pilpres 2024 menjadi pusat perhatian seluruh kalangan termasuk kaum muda. Sisi kritis mereka turut mempengaruhi elektabilitas paslon presiden dan wakil presiden. Sejauh apa pandangan kaula muda terhadap 3 paslon presiden dan wakil presiden, terutama mereka yang berada di dalam barisan tim pendukung. Malam ini para kaula muda ini akan kami ajak berdialog dan kami juga tidak melarang untuk berdebat, berargumentasi soal keunggulan jago capresnya masing-masing. Sudah hadir bersama kami Najmi Emrabani, Jubir Muda Timnas Amin, Seno Bagaskoro, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan pengamat politik Ali Rifan. Selamat malam semuanya. Ya, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, sayangnya kita sudah mengundang sebenarnya TKN Prabowo Gibran, namun sampai saat ini tidak ada yang bisa memenuhi undangan kami. Jadi kita 2 paslon dulu, nggak apa-apa ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya sudah hadir. Mungkin kita bicara mengenai survei tadi dan bagaimana sebenarnya dinamika debat capres yang menjadi sorotan banyak pihak termasuk kaum muda. Mungkin saya akan ke Arus survei terlebih dahulu. Di sini kita bicara mengenai ada laporan seperti ini ya. Bagaimana sebenarnya Bang Ali Rifan, Anda melihat bahwa kaum muda dan potensinya lebih condong ke arah tipikal seperti apa yang mereka pilih? Silakan Bang Ali. Baik, pertama sebelum nanti masuk ke sana Mas, saya ingin jelasin dari aspek metodologi dulu ya. Baik. Sekilas bahwa survei ini dilakukan persis setelah debat pertama. Setelah debat pertama, oke. 16 sampai 21 Desember 2023. Dan persis menjelang debat pertama juga cawapres. Jadi survei ini merekam dinamika elektoral saat itu. Nah, kita mewawancara secara khusus memang Gen Z. Dengan 1.200 responden, rentang usia Gen Z yang kita wawancara adalah 23 sampai 17 sampai 23 tahun usianya. Nah, kategorinya mereka rata-rata adalah para mahasiswa, kelompok terdidik dan kelompok kritis. Nah, yang menarik adalah, yang menurut saya perlu di-highlight adalah soal preferensi mereka. Jadi ada 2 pertanyaan menarik yang menurut saya itu juga nanti jadi input kepada 3 paslon ya. Seperti apa cara mendekati Gen Z gitu kira-kira. Pertama adalah apa sebenarnya yang dikeluhkan Gen Z saat ini. Nah, data kami ada top 3 persoalan yang paling dikeluhkan oleh Gen Z. Yang pertama adalah persoalan kebutuhan pokok ya, yang mahal. Yang kedua adalah persoalan lapangan kerja. Yang ketiga adalah persoalan pendidikan yang mahal. Nah, kemudian kita juga tanya, itu kalau ditanyakan ke pribadi mereka, apa yang dikeluhkan. Tetapi kita juga tanyakan soal apa problem utama yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Jadi komentar tentang situasi nasional. Ada 3 juga poin penting menurut saya perlu saya sampaikan. Pertama adalah masalah kemiskinan. Yang kedua adalah masalah
korupsi, yang berikutnya adalah masalah pengangguran. Jadi itu 3 hal yang paling dikeluhkan menurut Gen Z, atau istilahnya 3 hal yang menurut Gen Z problem utama yang dari bangsa Indonesia saat ini. Nah, kemudian kita juga tanya apa preferensi mereka soal hal yang bisa merubah pilihan mereka. Ada 3, Mas. Oke. Yang pertama adalah gagasan seorang capres-cawapres, yang kedua adalah kedekatan capres-cawapres dengan rakyat, yang ketiga adalah kepintarannya. Nah, capres-cawapres baik 01, 02 maupun 03 yang mampu mengagregasi 3 isu ini, maka preferensi Gen Z bisa berubah. Kemarin temuan kita, Mas, itu posisi yang paling unggul adalah 03 di angka 34,9%, kemudian disusul 02 di angka 33,1%, kemudian disusul 01 di angka 26,1%, kemudian ada undecided voter 5,9%. Tetapi yang menarik adalah dari temuan ini 54,7% Gen Z mengatakan masih bisa merubah pilihannya. Menarik. Yang sudah ajak yang tidak akan berubah itu angkanya 33,3%. Artinya meskipun mereka sudah menentukan dukungan hari ini, tapi rupanya ada 54 sekian persen yang bisa berubah. Apa variabel yang bisa berubah? Saya sampaikan tadi 3 hal. Gagasan dan program paslon, kemudian kedekatan paslon dengan rakyat, dan kemauan paslon mengartikulasikan ide-ide dan gagasan. Nah, 3 hal itu. Nah, saya ingin menjelaskan perbedaan antara swing voters dengan floating mass. Nah, swing voters Gen Z ini adalah swing voter yang disengaja, Mas. Kalau saya track ya. Jadi bukan voter yang kemudian karena dia bingung, tetapi Gen Z ini selalu mengikuti perkembangan dan dinamika politik. Jadi ini dinamika politik, isu yang berkembang, termasuk debat capres-cawapres, itu akan mempengaruhi dinamika elektoral di persepsi Gen Z. Makanya debat capres di temuan survei kita itu pengaruhnya cukup tinggi, Mas, di angka 50% untuk Gen Z. Karena secara mayoritas 70% sekian itu Gen Z menonton debat. Mbak Gali, menarik ini karena kalau kita bicara Gen Z ini kaitannya dengan kritis ya, generasi yang sangat ramah dengan teknologi, dengan data. Itu kenapa kadang debat yang dinamis yang kita lihat terakhir kemarin juga cukup mempengaruhi minat Gen Z. Saya mungkin ke TPN terlebih dahulu ya, Bang Seno. Bang Seno, kita bicara mengenai Ganjar Mahfud. Ini disebutkan dalam survei, tapi lagi-lagi semua sangat dinamis. Hari ini dan besok bisa sangat berubah. Kalau sekarang disebut misalnya Ganjar Mahfud memimpin ketika Gen Z tadi melihat bagaimana gagasan dan disukailah oleh kaum muda. Bagaimana Ganjar Mahfud melihat ini dan memaintain tren ini yang cukup positif agar nanti tidak malah jatuh seperti itu? Ya, pertama-tama Mas Juno, tadi agak heran juga ini kok kurang 1 paslonnya. Saya kira sudah di putaran kedua. Ternyata belum masuk putaran kedua. Jadi ini menarik sekali bicara tentang Gen Z, Mas, karena bicara tentang kuantitas dan kualitas, memang generasi ini adalah generasi yang sangat diperbincangkan sepanjang setahun atau 2 tahun terakhir. Dan hari ini juga berbagai macam gagasan tentang apa yang menjawab persoalan-persoalan Gen Z ini diperbincangkan di ruang-ruang publik. Nah, tadi menarik kalau disampaikan oleh Mas Ali Rifan bahwa survei ini memotret di sebelum debat capres yang ketiga kemarin, artinya di periode Desember akhir dan belum masuk ke tahun baru. Kami di dalam TPN Ganjar Mahfud saat melakukan triangulasi data survei, baik melalui FGD, melalui survei wawancara, dan juga melalui metodia prediktif analisis yang dipimpin oleh Mas Andi Wijayanto, sebenarnya menangkap ada momentum rebound elektabilitas secara keseluruhan, itu pasca 2 kali debat dan pasca tahun baru. Artinya apa? Kerja-kerja kampanye yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu sudah sampai di titik kabupaten kota sebanyak 180 titik kurang lebih selama kurang lebih 40 hari masa kampanye. Artinya ini sangat luas
sangat banyak titik yang dikunjungi dan memaksimalkan kesempatan untuk berdialog dengan setiap elemen masyarakat yang ditemui di pelosok Indonesia, termasuk di dalamnya anak muda dan Gen Z. Nah, kalau disebut oleh Mas Ali tadi bahwa Gen Z ini sangat kritis, membaca gagasan, dan kemudian melihat debat, maka peran-peran itu atau kesempatan-kesempatan itu dimaksimalkan oleh baik Pak Ganjar dan Pak Mahfud dengan semaksimal mungkin. Contoh misalnya di dalam debat Capres kemarin, yang ketiga, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tampil dengan outfit yang menarik perhatian, pakai baju Top Gun, dan habis itu berhasil menampilkan satu gimmick, tapi gimmick yang tidak kosong, tapi ada isinya. Itu isinya apa? Isinya adalah paradigma pertahanan kita harus bergeser, dan itu agak di luar ekspektasi publik sebenarnya, karena Pak Ganjar calon yang dianggap akan memenangkan debat, tapi ternyata berhasil menguasai panggung. Nah, artinya apa? Saya yakin tren ini akan terus menguat. Setelah pasca debat ketiga kemarin, saya yakin juga perhatian anak-anak muda, khususnya Gen Z, akan semakin besar kepada Ganjar Mahfud, dan juga akan semakin besar juga itu berdampak pada suara. Maka Gen Z ini sebenarnya generasi yang kritis juga, Mas. Bayangkan di dalam debat tiba-tiba pasca itu ada capres yang viral menyampaikan ada pasangan calon lain yang menyerang personal, itu pintar atau tidak pintar, dengan kata-kata kasar seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu, kampanye yang sifatnya mengolok-ngolok seperti itu saya rasa ya akan berpengaruh juga kepada survei. Jadi sekian persen suara yang masih bisa berganti pilihan itu, saya yakin akan bisa dimaksimalkan lagi di waktu yang tersisa oleh pasangan kami Ganjar Mahfud. Saya rasa itu, Mas Juno. Baik, saya ke Bang Najmi. Bang Najmi, ini Timnas Amin juga saya kalau lihat apresiasi juga ya, bagaimana ada desak Anies, terus ada aba online. Ini nampaknya udah melek sekali nih soal bagaimana memikat hati baik itu milenial maupun Gen Z. Berarti dengan kata lain Amin juga sebenarnya sangat dinamis angkanya. Kalau dari Najmi sendiri, bagaimana melihat potensi yang dimiliki Amin untuk Gen Z ini? Ya, alhamdulillah memang sejak awal kami dari Timnas Amin atau gabungan anak-anak muda di Amin kerap kali mengkampanyekan sebuah dialog interaktif yang tidak terbatas ya. Artinya memang ruang terbuka ini sudah biasa kami hadirkan ke masyarakat. Kami tidak pernah membatasi apakah yang hadir itu harus relawan, apakah yang hadir itu harus kalangan tertentu. Namun dialog ini selalu dibuka ya. Contoh ya program Desak Anies, baik itu untuk Pak calon presiden dan juga Slepet Imin untuk calon wakil presiden dan juga program-program lain. Ya, saya pikir memang salah satu karakter atau kesukaan anak-anak muda ini kan dialog. Ya, kami ingin segala bentuk fenomena dan data itu dibuka ke masyarakat. Ya, kami justru alergi dengan calon pemimpin atau kandidat yang menghendaki pembicaraan itu di ruang-ruang tertutup. Ya, namanya anak muda ingin segala proses itu transparan, Mas. Ya, dan ini juga berangkat dari research ya. CSIS pernah menyatakan bahwa kandidat yang diinginkan atau yang didambakan oleh anak-anak muda itu based on research ya 28,7 angkanya 28,7% itu yang menghendaki adanya sebuah perubahan, disusul oleh karakter yang pemimpin yang mampu menangani di saat situasi krisis di angka 21% dan juga pemimpin yang inovatif di angka 12,2%. Sehingga memang dari arus anak muda yang menghendaki adanya perubahan ini bisa dicermati ya dari riset ini juga. Dan kami juga menyoroti ya fenomena terakhir yang menjadi salah satu sorotan publik yaitu debat ya. Debat. Di sini hadir ya kandidat yang berusaha membeberkan fakta namun dibilang malah julid dan nyinyir. Justru ada kandidat yang tidak mampu membantah fakta itu dibilang tulus dan sabar. Ada kandidat yang baru nyapres sekali dibilangnya ambisi. Namun ada yang sudah 3 kali ini dibilang sebuah pengabdian. Di mana ini akal sehatnya gitu. Anak muda ini sangat terbakar ya, sangat tergugah gitu atas proses-proses yang memang harus transparan dan terbuka. Begitu, Mas. Baik, menarik. Ini sayang sekali TKN
Tidak hadir ya, karena ini pasti seru ditanggapi oleh TK. Tapi lagi-lagi ini kan diskusi ya, bareng-bareng sangat sah untuk kita punya argumen masing-masing. Saya mungkin ke Bang Ali. Bang Ali, ketika kita bicara debat, ini sesuatu yang menarik ketika Gen Z sangat tertarik dengan sesuatu yang memang tidak seremonial, tapi show gitu ya. Dan debat Capres terakhir kemarin juga menunjukkan bagaimana sebenarnya memang seperti itu harusnya debat. Namun banyak pihak menanggapi bahwa it's been too far, terlalu jauh gitu ya. Dari sudut pandang Anda sebagai pengamat politik dan juga dari ASI, apakah debat yang terjadi terakhir juga memang mempengaruhi pola pikir Gen Z yang memang mereka sangat kritis dan tidak suka dengan yang seremonial atau ramah tamah, memang gagasan yang sedikit tajam akan menarik perhatian mereka, Bang Ali? Ya, baik Mas. Ini menarik ya, karena memang temuan kita, debat itu pengaruhnya besar. Ya. Di mata Gen Z. Ini kenapa? Karena meskipun Gen Z sudah menjatuhkan pilihan, tapi saya katakan tadi 54,7% pilihan itu bisa berubah. Oke. Apa variabelnya? Variabel utamanya adalah gagasan. Kalau temuan kita, 3 hal yang bisa merubah preferensi Gen Z adalah yang pertama adalah gagasan. Baik. Yang kedua adalah kedekatan paslon ini dengan rakyat. Makanya paslon harus berlomba-lomba mengasosiasikan diri itu merakyat, dekat dengan rakyat. Yang ketiga adalah cerdas, smart gitu. Nah, debat adalah forum untuk mengartikulasikan gagasan, menyampaikan ide-ide cerdas, ide-ide genuine. Tetapi kalau menurut Gen Z, ide-ide itu harus dibungkus dengan cara-cara kreatif, dengan cara-cara unik, tidak biasa. Tidak ide dikeluarkan begitu saja, tapi dikemas dengan cara-cara kreatif. Itu yang disukai. Itu kemudian apa sih karakter, kalau kita juga bedah lagi ya, ada temuan yang menurut saya menarik. Ada 3 karakter yang diinginkan oleh Gen Z terhadap paslon. Yang pertama adalah karakter merakyat, yang kedua karakter cerdas, yang ketiga karakter pintar. Oleh karenanya setiap paslon yang mampu mengagregasi karakter itu, yang mau menunjukkan punya karakter merakyat, punya karakter cerdas, punya karakter pintar, maka dia akan dicintai, Gen Z akan simpati ke mereka. Tetapi yang menarik Mas, kita melakukan cross-tabulasi dari 3 karakter ini. Merakyat, itu asosiasi Gen Z kemana? Kalau merakyat rupanya ke pasangan 03. Merakyat, oke. 03 itu diasosiasikan Gen Z adalah paslon yang merakyat. Kalau tegas kemana? Asosiasinya rupanya ke 02. Oke. Di 02 tegas. Kemudian kalau pintar kemana asosiasinya? Pintar itu ke 01. Oke. Jadi sebenarnya menurut Gen Z 3 paslon itu sudah punya diferensiasi masing-masing. Oke, jadi kuenya sebenarnya udah terbagi 3 tadi ya Bang Ali ya. Paslon untuk memperkuat diferensiasi itu. Kalau pertanyaannya Bang Ali. Ya, dari 3 kue tadi ya, ada merakyat, tegas, pintar. Yang mana yang paling atau kombinasi semuanya sih sebenarnya ya, kalau saya melihat pemimpin ya memang harus merakyat, harus pintar, dan harus tegas. Kalau urutannya menurut publik, yang paling diinginkan itu Mas, itu merakyat. Nomor 2 adalah tegas, nomor 3 pintar. Aduh Bang Seno, ini juga menarik, pintar itu masuk nomor 3. Karena biasanya yang masuk itu religius. Oke. Nah, Gen Z agak berbeda preferensinya. Jadi pintar bagi Gen Z penting. Karena memang kalau kita bicara demografi presiden kita, secara mayoritas adalah kelompok terdidik, kritis. Bang Ali, kita jeda dulu ya. Kita sambung, masih ada segmen tenang. Nanti Bang Najmi juga Bang Seno udah senyum duluan. Boleh debat habis ini ya. Tetap bersama kami pemirsa di Sindo Prime. Ya, Capres idaman kaula muda, siapa dia? Tadi ada 1, 2, 3, dan sayang sekali malam ini harusnya TKN juga bergabung bersama kami karena perlu sekali ya perspektif dari 3 paslon. Namun TPN dan juga tim Amin sudah bersama kami. Dan kita masih bicara mengenai bagaimana potensi dari 113 juta pemilih. 46 sekian tadi adalah Gen Z dan selebihnya milenial. Ini angka yang memang luar biasa. Lebih dari setengah ya pemilih nanti di 2024. Saya mungkin kalau dari jabaran Bang Ali tadi menyebutkan pintar, merakyat ya, dekat dengan rakyat, dan juga tegas. Oke, saya mungkin sebelum ke Bang Seno ya, saya ke Bang Najmi. Amin ya, ini memang erat dengan pintar. Ketika kita melihat debat dan argumentasi Pak Anies, banyak yang memuji Caimin juga. Tapi ketika pintar saja, apakah dari Amin sendiri
apakah Amin juga merakyat dan juga tegas? Silakan, Bang Najmi. Oke, saya pikir 3 komponen yang tadi sudah Mas Ali paparkan itu alhamdulillah melekat di Pak Anies ya dan Pak Muhaimin. Cerdas sudah tidak ada mungkin yang meragukan ya, beliau adalah seorang pendidik, mantan rektor ya, dan berbagai karya akademiknya sudah dipublikasikan. Namun merakyat dan tegas ini yang kadang-kadang orang tidak bisa melihat ya. Pak Anies dalam legasinya membangun Jakarta itu orang tidak ada yang tidak terpikat hatinya karena sosoknya yang sangat merakyat. Namun merakyat ini kalau kita tarik ke dalam perspektif yang di musim kampanye ini juga sudah jelas tergambarkan bagaimana Pak Anies membangun dialog. Tidak hanya kepada aktivis, tidak hanya kepada akademisi, namun juga kepada nelayan, ya, kepada tenaga kesehatan, semua kalangan itu berusaha dirangkul. Artinya dalam program yang tadi sudah saya paparkan, Desak Anies, ini memang tidak pernah ada batas-batas limitasi sehingga kadang-kadang permasalahan atau data itu dianggap hanya pantas dibahas di ruang-ruang tertutup. Dan yang ketiga juga soal ketegasan. Ya saya pikir tegas ini memang sudah dimunculkan juga di setiap perdebatan gitu ya. Pak Anies ini bukan sosok yang baperan. Ini soal sosok yang sangat menunjukkan ketegasan dalam keberpihakan. Ya artinya memang saya pikir ketiga komponen ini sudah jelas Bang ada Najmi. di Kalau ada yang menyalahartikan ketegasan seorang Anies dengan tadi bahwa ketika beliau menyerang itu terlalu personal dan banyak yang mungkin mendramatisir dari kubu sebelah, apakah Pak Anies dan juga tim sangat memahami ini? Di mana letak personalnya, Mas? Yang kami sasar sebagai ruang diskusi itu soal program ya. Saya nggak habis pikir gitu ya. Ada pihak yang justru mengartikan ini sebuah serangan yang personal. Lantas ada apa di balik pernyataan-pernyataan yang selama ini sangat kasar ya, bernada peoratif gitu yang merendahkan kalangan tertentu. Apakah ini bukan hal yang personal? Makanya kami ini menganggap dari fenomena debat ini hanya 3 orang yang tidak bisa dinasehati. Yang pertama tukang judi, yang kedua pendukung Amin, yang ketiga pendukung Ganjar. Pendukung Prabowo tidak ada, karena sebelum dinasihati dia sudah emosi. Nah, makanya saya tadinya berharap gitu ya, bagi pihak yang selama ini mendramatisir sesuatu ya, terutama pihak dari 02 gitu ya, ayo kita berdiskusi. Ini salah satu ruang terbuka yang dihadirkan oleh publik. Kalau 03 gimana Bang? 03 ya kami sangat mengapresiasi gitu ya, kemarin sangat memaparkan data-data yang objektif, yang akurat ya. Namun ya ini bagian dari sebuah objektivitas yang kami rasa ketika hal baik Bang Najmi. Saya ke Bang Seno. Bang Seno ini tadi kita bicara merakyat. Ganjar tadi disebutkan merakyat. Tegas, pintar, lalu di mana 2 item ini? Apakah Ganjar juga dan Pak Mahfud memiliki atau bisa memenuhi kapasitas 2 item tadi, Bang Seno? Ya, terima kasih Mas Juno. Jadi gini, pertama-tama yang paling penting dalam sebuah kampanye politik itu kan adalah adanya ruang dialog. Orang bisa menguji pemimpin ini tegas atau tidak tegas, merakyat atau tidak merakyat, kemudian apalagi satunya tadi, cerdas atau tidak cerdas. Ya utamanya dari pertemuan-pertemuan langsung yang di sana ada dialog 2 arah. Maka kami banyak mengapresiasi dengan kampanye politik yang terjadi dialog di situ. Kayak misalnya Mas Anies bikin Desak Anies, itu satu hal yang bagus. Cak Imin bikin Slepet Imin, itu satu hal yang bagus dan perlu dalam demokrasi yang matang, demokrasi yang dewasa terjadi dialog 2 arah. Kemudian ada live di media sosial, di TikTok dan lain sebagainya. Hari ini Pak Ganjar beberapa hari yang lalu itu bikin acara namanya Demokrasi pasca debat Capres yang ketiga. Itu juga dialog itu dengan anak-anak muda dan mantik inspirasi diskusi. Pak Mahfud kemarin di Surabaya bikin acara namanya Tabrak Prof Mahfud gitu. Malah itu terjadi di warung kopi. Artinya ya seorang Menko Polhukam mau berdialog, kemudian ditanya tentang isu-isu hukum dan langsung menjawab tas-tas di lokasi. Nah ini satu hal yang bagus. Waktu live TikTok, Pak Mahfud juga live TikTok, menjawab pertanyaan langsung. Pak Ganjar juga sama. Jadi dialog Mas, bukan diam saja.
sambil potong rambut atau sambil apa, tapi dialog. Gitu. Nah jadi ini satu hal yang bagus dan satu hal yang sehat. Kalau kampanyenya itu terjadi dengan berbagai dialog yang terjadi antara paslon dengan masyarakat, nah demokrasi kita akan tambah maju. Maka apapun itu dalam hal substansi dan dalam hal visi misi, mungkin ada perbedaan-perbedaan itu wajar. Tapi caranya, metodenya sebenarnya yang paling benar ya adalah dengan bertemu langsung dan berdialog. Nah, disitulah masyarakat bisa menguji nantinya. Ini pemimpinnya tegas enggak? Ini cerdas enggak? Ini merakyat apa tidak? Ya dari ngobrol itu. Kalau enggak pernah ngobrol, hanya lihat AI, hanya lihat gambar-gambar saja, hanya disuguhi dengan segala macam gimmick dan rekayasa realitas, ya kita akan susah masyarakat mau menilai. Belum bisa menilai tegas, cerdas, dan merakyatnya. Itu sudah bingung, nggak tahu apa yang harus dinilai gitu. Nah itulah makanya perlunya etika menghargai masyarakat. Jadi ini kembali lagi ke muara etika, Mas. Rakyat itu harus dihargai. Cara menghargainya ya mengajak bicara. Repot kalau saat bicara etika, penilaiannya kemudian adalah etik dasmu, berbahaya. Maka itu harus dengan cara-cara seperti yang beretika dalam berpolitik. Dan cara paling beretika menghargai rakyat ya dengan bertemu langsung dan berbicara dengan rakyat. Saya rasa sih itu. Menarik ya. Ini dua kubu saling muji sih, susah nih saya. Banyak kesamaan ini Mas. Tapi saya ke Bang Ali. Bang Ali, ini menarik ya bahwa sebenarnya dari debat kemarin kita melihat bagaimana sebenarnya kalau Pak Anies dan Pak Ganjar nampak ada di sisi yang sama, sedangkan Pak Prabowo ada di sisi yang berbeda seperti itu. Dan ini juga banyak merubah paradigma, baik itu mereka tadi ke Prabowo atau malah ke Pak Anies atau malah ke Pak Ganjar. Kalau Anda melihat sisi dramatis ya di debat kemarin, bagaimana ya media sosial juga membumbui ini, membuat ini. Siapa sih sebenarnya Bang Ali yang paling diuntungkan dari debat Capres kemarin? Apakah pihak yang disebutkan tersakiti atau yang menyakiti sebenarnya? Silakan Bang Ali. Ya, baik. Jadi hati-hati nih Mas soal debat ini. Kalau kita bicara efek elektoralnya ya. Karena kalau kita cek ya perilaku pemilih masyarakat kita, sebenarnya secara umum tidak suka dengan Capres ataupun Cawapres yang terlihat arogan. Kemudian menyerang gitu, itu tidak disukai. Justru yang disukai itu cenderung santun, cenderung ada humornya. Jadi makanya kita berharap gagasan dikemas dengan cara yang jenaka, gagasan dikemas dengan cara yang kreatif. Itu yang disukai. Ya, itu kan rakyat. Tapi kalau Gen Z seperti apa? Apakah sama atau malah Gen Z kan mereka sangat dinamis? Gen Z itu suka gagasan dikemas dengan cara tadi. Pertama kreatif. Yang kedua adalah dengan cara humor. Jadi humor tapi di dalamnya diisi gagasan. Kemudian kreativitas tapi di dalam ada gagasan, itu disukai Gen Z. Secara umum sebenarnya kalau misalnya ada paslon terlalu menyerang paslon lain, belum tentu punya efek elektoral yang positif. Karena masyarakat kita itu suka tokoh-tokoh yang santun, tokoh-tokoh yang terzolimi. Kalau misalnya posisi 02 Pak Prabowo mampu mengkapitalisasi dizolimi, itu jangan-jangan bisa dapetin efek elektoral. Tetapi sayangnya, ini saya sayang sebenarnya, tim 02 justru melaporkan Pak Anies dan Pak Ganjar. Nah ini justru kontraproduktif. Kalau ini bagian dari strategi sebenarnya dibiarkan saja. Ya dibiarkan seolah-olah dizolimi, itu sebenarnya lebih disukai oleh publik. Tapi ini kan melakukan serangan balik ini pasca debat. Makanya istilahnya debat pasca debat. Baik. Tapi Bang Ali, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya tadi menarik ya, ada ya dua sisi lah ya seperti itu. Tapi kalau kita lihat tadi Anda menyebutkan kreativitas untuk Pak Ganjar dan Mahfud ini cukup menarik perhatian ya ketika mereka hadir pakai jaket ya itu pilot, kacamata hitam. Apakah ini hook atau grabber yang cukup membuat kaum muda akhirnya menarik? Bagaimana kalau tanggapan Bang Ali? Ya paling tidak kalau misalkan kita bicara Pak Ganjar, memang dibandingkan debat pertama, debat kedua Pak Ganjar ini powerful. Dari berbagai aspek ya, dari katakanlah dari baju yang dipakai, ya, dari sisi gesturnya, dari sisi artikulasi, dan dari sisi
kemampuan menjelaskan tema-tema itu. Oke. Jujur saya debat kemarin itu kalau saya secara pribadi ya, itu Pak Ganjar jauh lebih terlihat wise. Kemudian kalaupun ada serangan atau menyerang, itu Pak Ganjar nggak terlalu sedahsyat Pak Anies yang menyerang. Gitu. Jadi posisinya justru Pak Ganjar lebih kelihatan mampu di antara dua paslon ini mampu di tengah-tengah begitu. Dan posisi itu sebenarnya posisi yang diinginkan publik. Jadi Pak Ganjar mampu membangun diferensiasi. Baik. Paling tidak 3 pemilih kita ya, pemilih psikologis yang memilih karena gesturnya, itu bisa dapat, pemilih sosiologis dan pemilih rasional, nah semua bisa dapat di situ. Baik, Bang Ali. Juga Pak Anies sebenarnya. Oke. Paling tidak pemilih rasional masuk di sana karena mampu menyampaikan gagasan dengan sangat cepat, kemudian dengan sangat artikulatif gitu. Baik, menarik sekali tadi penjelasannya, dan lagi-lagi ya ini kita makin bingung nih ya siapa harus pilih siapa, karena memang semuanya swing voternya juga tinggi sekali, dan tadi bagaimana sebenarnya dinamis sekali, jadi hari ini besok juga bisa berubah. Terakhir mungkin saya ke Bang Seno terlebih dahulu, lalu ke Bang Najmi. Bang Seno, apa yang ingin Anda sampaikan untuk anak-anak pemilih pemula di luar sana terkait Ganjar dan Mahfud? Silakan. Ya, saya rasa masa menentukan pilihan ini semakin dekat. Baik. 2024 itu di tahun yang sangat menentukan, karena kita anak-anak muda menjadi voters yang jumlahnya sangat besar. Oleh karena itu kita tidak boleh meresikokan 100 tahun kemerdekaan bangsa di 2045 dan 100 tahun Sumpah Pemuda di 2028. Maka kita harus secara cermat dan teliti melihat dari para pasangan calon yang berkontestasi mana yang paling menghargai kita anak-anak muda, mana yang melibatkan anak-anak muda di dalam mendesain kampanyenya, mendesain visi misinya, dan melibatkannya dalam memandang masa depannya. Cara termudah adalah menguji antara visi misi dengan rekam jejak. Saya menawarkan pasangan Ganjar Mahfud sebagai pasangan yang paling cocok untuk dipilih untuk membawa gerak cepat Indonesia unggul. Karena beliau berdua pernah menjadi kita-kita, pernah jadi anak muda biasa, merintis dari bawah, dan berjuang mencapai mimpi dan cita-citanya. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan bahwa akan lebih banyak lagi anak-anak muda yang akan dapat mencapai masa depan yang baik dengan melihat inspirasi dari beliau berdua. Mari kita berpihak pada pasangan Ganjar Mahfud. Terima kasih. Oke, kita ke Amin. Bang Najmi, silakan. Singkat saja. Iya. Saya mengawali dengan rasa syukur bahwasanya hari ini ada Indonesian Political Opinion merilis bahwa survei Amin melejit ke angka 34,5%. Saya pikir itu salah satu bentuk apresiasi dari kalangan kaum muda, bahwasanya politik yang dihadirkan, yang didambakan adalah politik berbasis gagasan. Ini selalu menjadi upaya kami bahwa politik gagasan beyond dari politik transaksional atau pragmatisme. Kami ingin menghadirkan sebuah gagasan, narasi, dan karya. Ketiganya ini kami coba terus paparkan ke dalam khalayak publik, baik itu dalam proses debat, proses dialog, dan lain sebagainya. Dan saya rasa dari pasangan Amin adalah pasangan satu-satunya yang mampu menjanjikan sebuah perubahan. Anak muda adalah pemilik hari esok, bukan hari kemarin. Terima kasih. Oke, menarik sekali. Terima kasih untuk gagasan hari ini, saling tukar ide, diskusi ini yang ingin kita terus bawa ya, bagaimana ruang-ruang publik tadi bisa membuat masyarakat khususnya generasi muda termasuk kita semua memahami bahwa demokrasi memang harus dirayakan dengan sukacita ya, tanpa tadi hoax dan segala macam. Boleh nggak saya tutup pakai pantun, Bang? Cakep. Boleh ya? Jawab cakep ya? Oke. Kita tutup ya. 1, 2, 3 nomor yang cantik. Cakep. Oke. Beli baju ke Kota Dumai. Cakep. Artinya tahun ini tahun politik. Cakep. Pemilunya harus damai. Terima kasih abang-abang. saya balas boleh nggak? Saya balas. Sukses buat semua. Terima kasih. Oke. Baik.